Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang contoh soal dari fungsi kuadrat. Ada contoh soal yang seperti ini. Jika suatu fungsi kuadrat fx diketahui f1 sama dengan f3 sama dengan 0 dan mempunyai nilai maksimum 1, maka fx adalah titik-titik. Kita langsung ke pembahasan. Dari contoh soal yang seperti ini, kita bisa membuat gambaran untuk mengingat kembali bahwa fx ini sama dengan y. Jadi fungsi fx ini sama dengan y. Nah, di dalam soal ini adalah f1 sama dengan f3 sama dengan 0. Jadi mengartikan bahwa nilai y ini sama dengan 0. Nah, ketika y sama dengan 0, maka x-nya itu 1 dan 3. Ini untuk nilai y sama dengan 0, x-nya 1, y-nya 3. Ini mengartikan bahwa ada dua titik, yaitu titik 1,0 dan 3,0. Untuk fungsi kuadrat dengan titik ada dua titik, maka rumus yang digunakan untuk mencari atau yang digunakan dalam persamaan fungsi kuadrat ini yaitu dengan y sama dengan a kalikan x min p kalikan x min q, di mana p itu x1 dan q itu x2, atau p itu 1, q itu 3. Ini kita bisa simpulkan bahwa fx sama dengan a kalikan x min 1 kalikan x min 3. Jadi jawabannya ada di sini. Ada di fx sama dengan a kalikan x min 1 kalikan x min 3. Namun ini belum selesai karena belum kita ketahui nilai a-nya. Untuk mencari nilai a, kita bisa buat gambaran lagi. Karena ini butuh penalaran yang super tinggi ya. Kita bisa buat gambaran bahwa di sini ada sumbu x dengan dua titik, yaitu titik 1,0 dan 3,0. Ini ada sumbu x, berarti ada di sebelah kanan dari titik pusat, 1,0 dan 3,0, itu titiknya ada dua. Fungsi kuadrat ini garisnya parabola melengkung ya. Di dalam soal tertuliskan nilai maksimumnya adalah 1. Berarti mengartikan bahwa nilai y-nya itu 1. Y1 adalah ke atas positif. Maka titik puncaknya adalah ke atas, di atas sumbu x. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa parabolanya itu menghadap ke bawah. Karena titik pusatnya atau titik puncaknya ini sama dengan y1, y sama dengan 1. Nilainya positif, y sama dengan 1. Melewati sumbu x. Nah, di sini kita bisa menuliskan bahwa maksimalnya adalah y sama dengan 1. Ini titik puncak dari parabola menghadap ke bawah dengan titik puncak y sama dengan 1. Di titik puncak ini bisa kita ambil sumbu simetri lurus ke bawah. Lurus ke bawah melewati sumbu x. Nah, dari sumbu simetri ini berarti ini adalah sumbu tengah. Sumbu tengah di antara titik 1,0 dan 3,0.
di antara titik 1,0 dan 3,0, maka di sini adalah titik X ya. Nah, di sini masih titik X, di mana Y-nya 0, di sini titik Y sama dengan 0, dan X-nya adalah 2. Dari sini kita bisa simpulkan ketika X-nya 2, maka grafiknya ada di atas ya. Ketika X-nya 2, grafiknya ada di atas di titik puncak, Y sama dengan 1. Kita bisa tuliskan F2 ini sama dengan 1. Karena fungsi di mana X-nya sama dengan 2 sama dengan 1 nilainya. Nah, ini hasil dari penggambaran ini adalah F2 sama dengan 1. Ini langkah dalam mencari nilai A, masih mencari nilai A dulu. Ketika f x-nya sama dengan 2, ini menghasilkan 1, nilai y-nya 1, kita bisa terapkan langsung ke fungsi fx untuk mencari nilai A. Kita tuliskan lagi, fx sama dengan A kalikan x min 1 kali x min 3. Dimana nilai x-nya ini kita ubah menjadi nilai 2. Semua nilai x yang ada di sini kita ubah jadi 2, maka akan jadi F2 sama dengan A kalikan 2 min 1 kalikan 2 min 3. Nah, yang paling atas dari kesimpulan gambaran tadi itu F2 sama dengan 1. Maka di sini F2 dari langkah sekarang ini, F2 ini kita bisa gantikan dengan angka 1. Sedangkan di ruas kanannya itu ada pengurangan. Kita kurangi dulu 2 kurangi 1 dan 2 kurangi 3. Maka akan menghasilkan 1 sama dengan A kalikan 1 kalikan negatif 1. Dari sini kita bisa menyimpulkan nilai A sama dengan negatif 1. Ini mencari nilai A sudah ketemu. Nah, A-nya sama dengan negatif 1. Maka langkah selanjutnya kita tinggal mencari nilai fx. Fx-nya sama dengan berapa? Di sini ada gambaran awal tadi bahwa nilai fx-nya adalah A kalikan x min 1. Kemudian kalikan lagi x min 3. Tinggal kita tuliskan lagi dengan memasukkan nilai A itu negatif 1. Kita masukkan A sama dengan negatif 1, X-nya masih utuh semua, ya, karena kita tidak mencari nilai A, karena kita mencari fx persamaan dari fungsi kuadrat ini. Maka yang kita masukkan hanya A-nya saja. Negatif 1 kita masukkan, dikalikan X min 1, dikalikan X min 3. Dari sini kita bisa kalikan semuanya. X kalikan X, X kalikan negatif 3, negatif 1 dikalikan X, dan seterusnya. Setelah menghasilkan bersamaan, kemudian dikalikan negatif 1 yang di depan. Nah, maka hasilnya adalah negatif X pangkat 2 ditambah 4X min 3. Itu adalah fx. Nah, fx sudah berbentuk seperti ini. Bentuk umum dari fungsi kuadrat. Kita bisa menuliskan pada jawabannya bahwa fx-nya adalah negatif x kuadrat plus 4x min 3. Itu adalah jawabannya. Jadi prosesnya panjang ketika kalian ketemu dengan soal yang seperti ini. Yang pertama, perlu penalaran bahwa nilai fx itu sama dengan y, dan bahwa dalam soal F1 sama dengan F3 sama dengan 0 itu adalah sama dengan nilainya Y. Kemudian ketika Y-nya 0 itu X-nya bisa 1 dan 3, karena di sini yang di dalam kurung adalah nilai X. Kemudian baru menerapkan pada fungsi-fungsi atau rumus-rumus di dalam fungsi kuadrat. Nah, ini adalah rumus ketika melalui dua titik. Y sama dengan A kalikan X min P kalikan X min Q, di mana P itu titik pertama dan Q titik kedua, nilai X-nya gitu ya. Setelah itu baru kita mencari nilai A dan mencari fungsi fx-nya.
Nah, barulah ketemu persamaan fungsi kuadratnya atau nilai fx sama dengan di dalam soal ini adalah negatif x kuadrat plus 4x min 3. Hari ini cukup itu saja karena ini perlu penalaran yang lumayan tinggi. Silahkan diulang jika belum mendapatkan kesesuaian dengan pemahaman kalian, bisa diulang lagi dari awal, bahwa ini penjelasan yang cukup detail ya. Silahkan kalian ulangi lagi kalau belum mendapatkan penerangan dalam penjelasan ini. Hari ini cukup itu saja. Semoga konten ini bermanfaat. Ini konten khusus, lebih khususkan untuk materi SMA itu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.